Halo, assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi di channel Lukman AR. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat semuanya ya. Nah, ini aku barusan ya lagi iseng-iseng scroll-scroll di YouTube. Nah, ini aku menemukan sebuah video yang menurut aku tuh cukup unik banget. Di sini thumbnailnya nggak cuma rupiah, ringgit Malaysia juga dibuat di Indonesia loh. Nah, ini pengetahuan baru sih buat aku pribadi ya, karena selama ini yang aku pikirkan di setiap negara itu kan pasti ada atau punya percetakan uangnya itu sendiri. Itu sih di pikiran aku. Jadi aku penasaran banget gimana sih pembuatan atau proses uang di setiap negara tersebut. Oke, kita tonton videonya dan jangan lupa subscribe channel ini. Halo keluarga Indonesia. Siapa sih yang nggak butuh duit? Seperti kata Endang Ya, nggak Kurnia, ada. semua Aku orang juga butuh duit. uang, Bang. Duit kesini dong, aku mau duit. Nah, ngomongin soal duit atau uang, kamu udah tahu kan kalau uang rupiah dibuat oleh Peruri atau Perusahaan Percetakan Uang Republik Indonesia. Oke, Tapi Peruri. banyak yang belum tahu kalau Peruri nggak cuma Peruri. nyetak uang rupiah, tapi juga uang dari negara lain, seperti negara Argentina, Malaysia, Sri Lanka, Argentina? hingga Nepal. Dan kamu tahu nggak bagaimana uang rupiah dibuat dan fakta apa saja tentang Peruri? Penasaran? Argentina Makanya juga tonton dibuat terus oleh videonya. apa, di Tapi Indonesia? sebelum lanjut, kita ngitin lagi Wah, nih. ini Buat aku kamu baru yang tahu belum, juga jangan sih. lupa subscribe channel kita ya. Sudah Bang, aku sudah subscribe. Wah, baru Kamu tahu sih. pasti sering pegang uang rupiah kan? Nah, faktanya uang rupiah dibuat oleh perusahaan negara yang disebut Peruri, Peruri. atau Perusahaan Percetakan Uang Republik Indonesia. Perusahaan ini sendiri didirikan pada tanggal 15 September 1971. Waduh, Dan belum tidak hanya lahir aku. mencetak uang kertas, Peruri juga membuat uang logam, cukai, paspor, materai, hingga sertifikat tanah. Oke. Peruri memiliki beberapa lokasi, namun untuk pabrik pencetakan uangnya terletak di Karawang nih sob. Sementara Peruri yang berada di Jakarta berfungsi sebagai kantor administrasi dan pemasaran. Dan kerennya Peruri nggak cuma mencetak uang rupiah, tapi juga mencetak uang negara lain. Seperti mata uang peso Argentina, ringgit Malaysia, rupiah Nepal, hingga rupiah Sri Lanka. Dan selain itu, Peruri juga mencetak dokumen-dokumen berharga negara hingga dokumen rahasia. Keren nggak tuh? Keren lah. Aku pikir selama ini di setiap negara itu punya percetakan uangnya sendiri gitu ya. Ternyata Sekarang kamu sudah tahu kan siapa yang cetak mencetak uang uang rupiah? negara Nah, lain. sekarang kira-kira gimana sih cara bikinnya? Ternyata proses pembuatan uang tidak gampang loh sob. Tahap pertama adalah proses engraving, yakni proses membuat desain cetakan uang. Engraving dilakukan oleh desainer Peruri dengan cara menggambar manual. Setelah disetujui oleh BI, barulah gambar tersebut Kayak dibuat gambar dalam kayak plat logam titik-titik dengan gitu ya menggunakan modelnya laser. ya? Setelah cetakan plat uang telah jadi, barulah kemudian masuk ke dalam proses printing. Proses ini harus sangat hati-hati karena salah sedikit saja maka uang dianggap gagal cetak. Dan tahap selanjutnya adalah proses pengecekan, di mana uang yang sudah dicetak akan dicek, baik dengan mesin maupun secara manual oleh mata manusia. Kelebihan bercak atau titik sedikit saja maka uang dianggap produk gagal. Oke, Barulah setelah lolos pengecekan, selanjutnya akan di-packing dan disetorkan kepada Bank Indonesia. Dan setelah itu, akhirnya uang tersebut berada di tangan kamu. Rumit sekali kan? kerja di Peruri ini harus imannya harus kuat ya. Ngeliat uang tiap hari. Uang Dan segitu kamu tahu banyaknya. nggak, kalau kamu mau berkunjung ke Peruri, maka siap-siap ya, kamu akan dapat perlakuan yang sangat spesial di sana. Di depan gedung, petugas keamanan akan datang menyambut. Dan sebelum masuk, barang-barang bawaan harus disimpan di dalam loker yang sudah disediakan. Kamu tidak diperbolehkan membawa ponsel dan juga barang-barang yang lain. Oke. Tak hanya itu, Berarti sebelum nggak bisa masuk melihat ngonten ya di bagaimana dalam ya? proses Nggak produksi uang tersebut, uang yang kamu bawa juga harus ditaruh di dalam loker. Bahkan, Presiden negara Indonesia sekalipun jika ingin masuk ke Peruri, maka akan diperlakukan hal yang sama. Upaya itu dilakukan tanpa bermaksud merendahkan jabatan presiden, tapi semata-mata ingin menjalankan peraturan. Wah, Iya sih. salut ya. Harus Peruri juga semua memiliki sama ya. strong room atau ruang khusus yang hanya bisa diakses Takutnya oleh nanti beberapa dari luar orang bawa saja. uang Salah 10.000 satunya terus adalah masuk gudang penyimpanan masuk uang. di situ jadi Gudang 2 juta, tersebut 5 terbuat juta dari kan baja bahaya setebal gitu ya. 60 cm dan juga memiliki sistem pengamanan menggunakan pintu dengan kombinasi kode. Bahkan yang memegang kombinasi kodenya dipecah kepada 2 orang.
Jadi untuk membukanya diperlukan kode dari kedua orang tersebut. Wow. Iya, iya, iya. Bener super ketat banget ya. Pernah nggak sih kamu perhatikan kalau gambar di uang kertas itu sebenarnya terdiri dari garis-garis dan titik loh? Nah, ternyata ini bukan tanpa alasan. Desain uang kertas seperti ini disebut dengan engraving. Iya, Tujuannya gambarnya tentu tuh kayak saja untuk semacam keamanan. kayak titik gitu Karena ya? semakin detail sebuah gambar, maka akan semakin sulit untuk dipalsukan. Nah, Oke. ngomongin soal engraving nih, ternyata ada sosok di balik desain keren tersebut. Dan salah satunya adalah Bapak Marjiun. Pria kelahiran Yogyakarta ini merupakan mantan engraving uang rupiah. Dia sudah banyak menorehkan karyanya untuk negara Indonesia. Salah satunya adalah pecahan Rp50.000 yang saat ini kamu pegang. Keren sekali kan? Menurutnya, untuk membuat satu gambar saja diperlukan waktu hingga 3 bulan lamanya. Dan kini Bapak Pasti Marjiun bangga sudah lah ya, pensiun nih, buatan Sob. dia Dan tuh sekarang dipakai beralih profesi di sebagai satu seorang negara pelukis. gitu. Nah, buat kamu yang mungkin tetangganya Bapak Marjiun, titip salam ya. Karyanya. Ya, aku salam juga. Setiap uang yang beredar di seluruh dunia mempunyai sistem keamanan nih, Sob. Hal ini dilakukan agar uang yang beredar di seluruh dunia tidak bisa dipalsukan dengan mudah. Mulai dari adanya benang pengaman sampai unsur-unsur lain yang digunakan untuk menambahkan tingkat keamanan pada selembar uang. Dan kalian tahu nggak, kalau di Indonesia pernah ada edaran uang kertas dengan sistem keamanan yang sangat canggih loh, yakni uang kertas tahun 1964. Di mana uang kertas pada tahun tersebut dapat melengkung dengan sendirinya saat kamu taruh di atas telapak tangan. Kayak gini nih. Di tahun itu udah bisa kayak gitu ya? Kenapa di tahun Wah, sekarang keren banget yang kan? zaman Dan info canggih menarik nggak ya? lainnya, Kayak gitu. sejak tahun 1945 setelah kemerdekaan negara Indonesia pada saat itu, negara Indonesia mencetak uang kertas dengan sebutan ori. Kayak gimana ya uangnya? Kamu belum tahu kan? Kayak gini nih. Keluarga Indonesia, itu tadi fakta menarik tentang mata uang negara Indonesia. Jika kamu suka video ini, silakan kasih kita jempol ke atas dan jangan lupa komen, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan update video kita selanjutnya. Dadah! Dadah. Wow, wow, wow. Ini sebuah apa ya? Info baru buat aku pribadi yang selama ini di pikiran aku setiap negara itu pasti punya percetakannya uangnya sendiri. Ternyata Indonesia juga membuat mata uang ringgi. Tuh warga Malaysia yang bikin Indonesia loh ya. Terus tadi Argentina loh ya. Itu kan negara yang besar, tapi untuk mata uangnya itu dibikin di Indonesia. Terus apa lagi tadi? Sri Lanka dan Nepal. Wow, luar biasa sih. Dan pastinya menjadi Bapak, siapa tadi? Mujianto ya. Wah, itu luar biasa banget sih. Karena kan karyanya itu pasti akan dikenang sampai kapanpun dan karyanya itu dipegang oleh seluruh rakyat Indonesia atau di negara lain ya. Dan pastinya juga dibutuhkan dari semua umat. Oke teman-teman, itu video rasan kali ini. Semoga kalian suka, semoga kalian terhibur ya. Dan lagi-lagi informasi barusan benar-benar menambah wawasan buat aku pribadi. Oke, terima kasih semuanya dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum.